Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore-sore alhamdulillah cuaca Malang cerah banget hari ini. Semoga di daerah lain semuanya cerah, dijauhkan kita semuanya dari bencana alam, bencana keluarga, bencana alam kisah angin, gempa bumi dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari bencana alam, bencana keluarga iki ya macam-macam ya. Anak sing gak bener, bojo sing gak bener, itu juga bencana keluarga. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari yang namanya bencana. Amin. Akeh-akeh sholawat. Isane nek kuwi ya gak apa-apa. Isane mung kuwi ya. Kita mau jual mobil namanya Etios Falco. Mobil ini sisi harga, kalau harga barunya lebih mahal dari LCGC. Tapi harga second dia serasa mirip LCGC di monggo. Di harga secondnya dia mirip harganya Agya maupun Ayla. Agya lah, taruhlah. Mobil ini tahun 2013, tipe G, manual, harganya 86 juta. Tak kasih contoh, Agya tipe G 2014 juga segini, bahkan kalau kita lihat iklan online jauh di atas ini. Rata-rata masih di atas kepala 9. Tidak ada orang bisa jual mobil beginian murah itu. Siapapun pedagangnya nggak bisa. Karena tidak ada pedagang bisa buat mobil sendiri, itu nggak bisa. Mobil itu beli dari orang. Kalau berharga di lebih murah berarti tanda kutip ada catatan kaki. Mboh pajeke, mboh keadaan mobilnya, bla 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 bla. Itu ya. Pajaknya hidup bulan 8, platnya 2028 B Jakarta. Kilometer cukupan. Oke ya, untuk bodi 90 sekian persen mulus, dan ini beberapa udah tak repaint seperti bumper-bumper udah tak repaint. Jadi teman-teman ngambil mobil ini insya Allah nggak perlu bawa ke bengkel cat ataupun tukang poles. Jadi dari depan lampu, bawah fog lamp apa nggak perlu bawa ke tukang poles, nggak perlu mampir ke tukang bannya masih 80%an semua. Jadi masih 3 tahun ke depan masih baru beli ban. Nega apes ya, ban baru kecubles paku ya bocor ya, kena pembatas jalan ya sobek ya. Iku nek gak apes 2-3 tahun nggak ke tukang ban teman-teman beli mobil ini. Oke, dari samping belakang ya, lampu belakang nggak ada yang pecah. Biasanya sering saya dapat apa ini Etios. Jadi inilah Etios Falco 1300 cc. Etios Falco ya teman-teman ya, bisa dilihat semuanya ya. Kita lihat bagasi. Oke, bagasi aman ya, nggak ada laka ya. Ya, ini speaker belakang pakai Pioneer. Di sini ada toolkit, di sini di bawah sini ada ban serep ya, di bawah ada ban serep. Hati-hati aja banter-banter. Kayak kasih cilik. Ya. Belakang ban cakep semua, bannya satu set. Kita lihat jok belakang ini sudah agak gelap ya, tak buka aja bagasinya supaya memudahkan pencahayaan visibilitas. Ini bagasi belakang. Kalau jok belakang ya dengan rasa naikannya enakan ini sedikit daripada Agya, tapi nggak begitu terasa. Nah, rasanya mirip tapi enakan sedikit gitu aja. Anggap aja sama lah. Non LCGC. Kalau plat body nggak tahu ya selisih apa enggak, tapi feeling saya selisih. Masih tebelan ini daripada LCGC karena harga barunya juga mahal. Airbag kanan kiri ya, airbag depan sopir sama sini airbag. Ini lagi nyeneng nih, laci ini besar banget, entah berapa liter tapi ini besar banget.
Isi AC. Oke, understand ya nyampe sini ya. Jadi terus joknya ini asik teman-teman. Untuk LCGC biasanya joknya ini nggak ada headrestnya, jadi nyambung. Biasanya gini terus nyambung gini. Kalau ini tetap ada headrestnya. Saya kira lebih asik. Wiki lo kok riwi kate nanti? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan nanti, jalan-jalan ini melaku sikil. Melaku sepeda, nah coba terbater. Ya. Gak mancing ta? Enggak. Ya wes, cok mancing ae. Ireng kowe kok. Apa? Ireng kowe kok nek mancing ae. Sudah itu. Wes ireng kowe ngono ah. Jo mancing ae. Beh, ya wes. Alon-alon, aja banter-banter lho. Tak sepak sikilmu nek banter-banter. Itu temennya anak saya, tapi kakak kelasnya. Ya cilik-cilik. Ini belakang sopir. Yuk, kilometer 141 ya, engine all normal, tidak ada aneh-aneh. 11 tahun 141 berarti per tahunnya 12.000. Berarti per bulan jalan 1.000 kilo ya, cukup sekecil. Seperti itu minta 50.000 bisa karek nguntir tok ae. Jadi teman-teman biasanya nyubi-nyubi ku kalau beli mobil yang dilihat itu. Yang dilihat itu kondisi mobilnya ya. Yuk kita sekarang buka kap mesin. Oke ya, ini mesin. Entah, ini kan posisi hidup. Tak matikan aja biar nggak berisik. Nggak ada asap. Garansi nggak ada asap belakangnya. Oke ya, depan nggak ada nabrak. Fender kiri nggak ada nabrak. Kap mesin. Ya, ini memang kap mesinnya begini. Jadi CT gak jelas. Ya, mobil dengan produksi biaya murah ya begini. Ini cuma cat dasar terus kemudian dicat, ini gak jelas ini. Nah, ini businya ada 4. Jadi kalau untuk LCGC rata-rata businya cuma 3, kalau ini ada 4. Jadi secara tarikan mesin dan semua lebih oke lah, jauh lebih oke. 1.300. Pajaknya mendekati 2 juta lah. 1 sekian gitu loh. Untuk kebocoran nyaris nggak ada. Ini knalpot katalisnya masih ada. Ini kebocoran tidak ada. Wes ya, kebocoran tak ada. Bisa dikatakan seperti itu. Mungkin kalau diteliti lagi, kalau dicek up ulang, diapakan secara detail, itu tetap ada aja kurangnya. Tapi secara overall, secara umum kita pakai kendaraan ini, teman-teman beli pulang, bawa ke SPBU, beli bahan bakar, kemudian beli apa itu, uli, filter, cukuplah saya kira gitu. Kalau nambah-nambah dikit, jajan lagi sedikit, mungkin apa pasti ada. Kalau teman-teman kurang puas itu tetap ada. Tapi insya Allah kalau teman-teman orang suka bersyukur, insya Allah sudah lebih dari cukup keadaan mobil ini. Sekarang kita coba test drive. Kita matikan aja. Kita tutup dulu mesin ini, maksudku. 1300 cc. Bahan bakarnya 1 liter sekitar 14 atau 15 km per liter. Jadi BBM sekitar 13 atau 13, 14 atau 15 km per liter. Angka yang cukup baik untuk kalau kita ngitung kilometer per liter. Tapi kalau kita ngitung mobilnya ukurannya segini ya biasa aja. Mobil-mobil yang lain ukuran segini ya segitu, apa jangkauan kilometernya. Tak buka aja ya, agak gelap ini. AC dingin teman-teman, AC dingin, pengaturan AC biasa aja, nggak perlu ada yang aneh-aneh. Ini untuk tip masih bawaan daripada Toyota. Ini kedap-kedap, saya nggak pakai sabuk, sekarang tak pakai dulu sabuk ya. Oke, sekarang kita sudah pakai sabuk, nggak ada yang nyala. Ini lampu. Lampunya kalau nyala dia warnanya agak
menghitam memutih ini gini. Nah, putih cakep. Kopling kita cek masih oke, nggak perlu penggantian kopling sekarang. Transmisi 1 2 3 4 5 speed maju, 1 atret ya. Oke, atret dia ada sensornya. Setir pakai ABS, jadi nggak ngefek sama putaran mesin. Dia pakai electronic power steering. Kaki ini sudah tak servis, kemarin ada bunyi dikit gitu. Kemarin pas habis stok tak lihat kan, sudah tak servis. Jadi kakinya nyaris nggak ada bunyi. Kan nanti Pak D gitu. Ya jadi muter bunderan sih lah. Kita jalan. Untuk power window semua hidup, electric mirror tidak ada. Overall yang lain is okay, no problem. Oke, lampu nyala. Kemudian jangan tanya radius putar dan kawan-kawan. Tentu mobil ini radius putarnya cukup baik dan sempit karena memang juga mobilnya kecil. Mobil kecil ya begini, pasti radius putarnya sempit. Memang ini ditujukan untuk mobil wilayah perkotaan. Untuk rasa mesin gigi 1 2 biasa aja. Kemarin saya review Sirion jauh, kalau rasa mesinnya sama Sirion bisa nyentak-nyentak mesinnya. Ya, kalau ini mesinnya biasa aja, tapi kalau kita banding dengan LCGC yang 3 silinder itu menurut saya masih oke mobil ini. Kalau rasa hentakan mesinnya kalau dengan Brio bisa dikatakan mirip. Nah, kalau dengan Brio ataupun Datsun Go juga bisa, atau Nissan March itu juga bisa dikatakan mirip, karena Nissan March juga sama kelasnya. Tuh terbang di Senen ini mau malan. Kita cilik. Loh. Masya Allah. Kayak ini kalau arah cilik. Kemarin di Senen ini coba terbanter le, tambah digiat le. Jiwir kupingnya ndak pedok. Itu biasanya main di rumah saya anak-anak itu. Biasanya sore ketemu jagungan di depan rumah. Ini saya tadi kan ngaji di masjid sebelah rumah, jadi nggak ikut bermain. Cuma anak saya kalau bermain nggak pernah bawa sepeda motor, nggak pernah gitu. Liar kalau bawa tubular, tapi harus di sirkuit, di track, tidak di jalan kiri. Ya, kembali lagi ke mobil. Safe, jaga selalu anak-anak Anda. Nanti negel-ugelan apa toh bahaya, walaupun kecepatannya cuma 40-50, tapi sekali jatuh pasti babras kabeh pasti ya. Nah, kalau kena berem jalan ya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau cuma gulung-gulung di aspal babras. Oke, ini overall yang lain mobil ini gimana? Kalau teman-teman mungkin pilihannya LCGC, mungkin ini bisa sedikit lebih worth it. Nah, dengan uang yang sama, produk yang sama, sedikit lebih baik sedikit. Nah, gitu. Kalau cari yang jauh lebih baik, mungkin pilihannya ada di Ford Fiesta dengan harga under 90, di bawah 90. 2010, 11, 12 itu Ford Fiesta di angka itu sebelum facelift itu jauh lebih worth it secara teknologi, rasa dan sebagainya. Saya ini jual mobil ini, tapi tetap kalau teman-teman minta saran, tetap saya kasih masukan yang benar, yang sesuai kapasitas tahu saya. Dagang itu kalau saya ndak harus laku, tapi cari berkah. Gue nek wis tekan kuno, nah nek wis mentok oleh berkah, nah, mesti dapat lebihnya. Nah, itu Gusti Allah wis ngatur. Kita bilang mobil kita jualan Etios, tetap kita tidak mengatakan mobil ini yang terbaik. Gitu loh. Ini sulit teman-teman, kalau kita mau, orang paling sulit itu jujur terhadap diri sendiri, itu sulit. Makanya jari ini pepatah kayak musuh terberat kita adalah diri sendiri. Ngono, orang mantan.
Gitu ya, aku nanti mantan loh. Rabi sepisan cukup. Gitu. Kalau naik kan loh lumayan, masih asik, worth it lah. Untuk di kota-kota, untuk emak-emak, mbak, mas-mas yang ya rute kerjanya di kota-kota is worth it lah. Kalau untuk antar kota ya masih oke daripada LCGC. Itu sahabatku ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Overall yang lain tanya-tanya, datang aja ke tempat saya terbuka untuk konsultasi bebas. Bebas mau konsultasi sama saya kapan, bebas. Yang penting kalau saya pas ngantuk tidur ya kamu tungguin. Jangan dipaksakan bangun, nanti pusing. Itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai ngebut coba. Lumayan ya, ini sudah menjelang maghrib. Yuk tunggu dulu, ngalah kalau nyebrang ngalah.